Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh kita. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mahyum. Saya kuliah di Institut Agama Islam Dar al-Ulum Asahan Kisaran. Saya mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Alhamdulillah sekarang saya sudah semester 6. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS saya, yaitu mata kuliah kontrak bisnis syariah, yang dengan ujiannya tersebut yang berjudul menganalisis perjanjian kontrak bisnis syariah. Baiklah, di sini saya akan menganalisis kontrak perjanjian bisnis syariah, yaitu bai istisna. Apa itu istisna? Istisna adalah akad jual beli barang pesanan pihak kedua kepada pihak kesatu, di mana dalam hal ini pihak kesatu menyediakan barang pesanan yang sesuai dengan spesifikasi pihak kedua yang diserahkan kepada waktu yang telah ditentukan. Adapun landasan hukum istisna itu diperbolehkan sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Harga pokok dalam istisna ini ialah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pihak kesatu untuk menyediakan pesanan pihak kedua. Barang akadnya ialah misalnya si pihak kesatu itu memesan sebuah rumah, maka pihak bank itu harus mencarikan atau membeli atau memesan sebuah rumah sesuai dengan permintaan pihak pertama. Adapun keuntungan telah disepakati oleh kedua pihak sesuai dengan akad perjanjian yang pertama. Hak dan kewajiban pihak kesatu ialah pihak kesatu wajib menyerahkan barang pesanan pihak kedua sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pihak kesatu wajib memberitahukan pihak kedua tentang kesiapan material sehari sebelum pembangunan dimulai. Pihak kesatu wajib mengganti rugi kepada pihak kedua apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasinya. Pihak kesatu wajib memberikan sertifikat rumah kepada pihak kedua ketika barang diserahkan. Pihak kesatu berhak menerima pembayaran secara tunai dari pihak kedua ketika akad ditandatangani. Dalam hal ini pembayaran itu bisa secara tunai, cicil ataupun apapun sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Lanjut, adapun hak dan kewajiban pihak kedua wajib membayar secara tunai ataupun cicil kepada pihak kesatu ketika akad ditandatangani. Pihak kedua wajib memberitahu kepada pihak kesatu jika terjadi ketidaksesuaian barang yang telah dipesan, kecuali jika pihak kedua tidak keberatan mengenai hal tersebut. Pihak kedua berhak menerima pemberitahuan dari pihak kesatu. Pihak kedua berhak menerima barang akad 150 hari sebelum akad ditandatangani. Pihak kedua berhak menerima ganti rugi dan pihak kesatu apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari perjanjian tersebut, maka perselisihan bisa melakukan secara musyawarah atau arbitrase. Subjek dan objek perjanjian dalam hal istisna ini, subjek perjanjiannya pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. Adapun pihak-pihak yang terkait tadi seperti si bank, si pihak pertama, dan badan hukum lainnya. Adapun objek perjanjiannya segala sesuatu yang berguna bagi subjek
dan menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi adalah hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Apa kelebihan dan keunggulannya yang ingin diungkapkan. Adapun syarat-syarat perjanjian sesuai pada pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi. Pertama, kesepakatan para pihak. Maka dari itu para pihak itu harus sepakat, baik itu pihak pertama dan pihak kedua. Kedua, kecakapan para pihak atau berwenang. Para pihak tersebut harus sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan, harus bisa bertanggung jawab atas terjadi sesuatu ke depannya. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Sudah sangat jelas di perjanjian istisna tersebut. Yang terakhir yaitu syaratnya sebab yang halal. Maksudnya itu perjanjian itu tidak melanggar undang-undang, harus sesuai dengan hukum. Ada 3 unsur dalam suatu perjanjian. Yang pertama itu unsur esensialia. Apa itu unsur esensialia? Yaitu unsur yang mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Dan tanpa unsur ini, perjanjian tidak mungkin ada. Perjanjian unsur ini merupakan unsur yang wajib yang ada dalam suatu perjanjian, dan tanpa keberadaan unsur ini maka perjanjian menjadi berbeda. Contohnya itu seperti harga dan barang yang telah disepakati bersama. Adapun unsur yang kedua yaitu naturalia. Apa itu unsur naturalia? Unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya. Ketiga itu adapun yang ketiga yaitu unsur aksidentalia, yaitu unsur yang harus dimuat, disebut secara tegas atau diperjanjikan secara bebas dalam perjanjian. Contohnya, dalam jual beli istisna tadi ada ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan benda yang diperjualbelikan. Baiklah, segitu saja mungkin analisis kontrak perjanjian bisnis syariah saya mengenai bai istisna. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kata salah atau dalam penyampaian yang kurang pas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.